Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk mematikan kamera karena sinyal sedang trouble. Nah, di sini saya izin untuk memaparkan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala pada RW 1 Dusun Lugonto, Desa Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, kesehatan merupakan suatu kondisi sejahtera suatu individu atau kelompok di mana individu atau kelompok tersebut dapat melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kesehatan dalam keperawatan komunitas bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Ya. Nah, agar dapat komunitas, maka sangat penting bagi masyarakat desa, khususnya bagi masyarakat desa RW 1 Dusun Lugonto, dalam meningkatkan kesehatan dan dengan bersedia melakukan cek kesehatan secara dan melakukan screening kesehatan. Next. Nah, untuk menjaga kesehatan, selain dengan mengatur pola makan dan rutin berolahraga, kita juga perlu melakukan cek kesehatan secara berkala atau yang biasa disebut dengan medical check-up untuk mengetahui kondisi kesehatan saat ini. Jika umumnya medical check-up dilakukan oleh yang sudah terdiagnosis sakit untuk mengetahui lebih dalam tentang penyakit yang diderita sehingga dapat dilakukan penanganan medis yang tepat. Namun kini sudah banyak yang mulai melakukan hal yang sama pada pencegahan dini dari hal yang tidak diharapkan. Diagnosa penyakit sejak dini. Nah, silent killer merupakan suatu julukan untuk penyakit yang datang secara tiba-tiba tanpa adanya gejala dan dapat menyebabkan kematian seperti sakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, dan juga tumor. Nah, meski terkadang datang tanpa gejala, silent killer ini bisa didiagnosis sejak dini dengan melakukan medical check-up secara berkala, sehingga kita bisa mengetahui potensi penyakit dan dapat segera melakukan penanganan yang tepat. Dengan demikian, kita bisa mencegah berkembangnya penyakit baik melalui tindakan medis atau pola hidup yang sehat. Next. Sebagian besar masyarakat hanya mengunjungi dokter jika merasa sakit atau telah sakit. Padahal segala jenis penyakit bisa dicegah sebelum menjadi parah di dalam tubuh kita. Dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, potensi penyakit yang datang ke tubuh kita akan diketahui lebih dini. Next. Selanjutnya adalah pengertian tentang screening. Screening adalah deteksi dini dalam memproses untuk mengidentifikasi suatu penyakit yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi dengan menggunakan berbagai tes atau uji yang dapat diterapkan secara tepat dalam sebuah skala yang besar atau bisa disebut sebagai upaya menemukan penderita penyakit tanpa gejala dalam suatu masyarakat tertentu melalui suatu pemeriksaan dengan cara memisahkan orang yang benar-benar sehat terhadap orang-orang yang mungkin menderita suatu penyakit. Selanjutnya, untuk sasaran dari screening sendiri dapat dilakukan pada orang yang mungkin menderita suatu penyakit, akan tetapi tidak menunjukkan suatu gejala penyakit tersebut dengan jelas. Tujuan dari screening yang pertama adalah mendeteksi penyakit sedini mungkin dan apabila terdeteksi dapat diberikan pengobatan. Kemudian yang kedua, dapat mencegah meluasnya suatu penyakit. Yang ketiga, mendidik masyarakat, khususnya bagi masyarakat RW 1 Dusun Lugonto, supaya bersedia memeriksakan kesehatan dirinya sendiri secara teratur. Pemeriksaan kesehatan secara berkala ini ada beberapa jenisnya. Nah, dengan demikian, jenis yang pertama yaitu dalam pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah LDL atau kolesterol yang buruk, kemudian HDL, kolesterol yang baik, dan trigliserida. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh kadar kolesterol yang tinggi, diantaranya adalah serangan jantung dan stroke. Kadar kolesterol bisa diketahui
kadar kolesterol bisa dikatakan normal jika berada pada tingkat di bawah 200 mg/dl. Next. Yang kedua adalah pemeriksaan gula darah atau diabetes. Kadar gula darah melalui prosedur medical check up merupakan salah satu yang harus diperhatikan. Nah, disarankan berpuasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Selanjutnya Anda dapat mengetahui kadar glukosa dalam darah dengan jenis pengecekan kesehatan berkala ini. Hasilnya adalah dapat mengetahui potensi adanya diabetes. Kadar gula darah yang normal berada pada tingkat 70 sampai 100 mg/dl. Selanjutnya, pemeriksaan pada fungsi paru. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mendiagnosa apakah ada gangguan paru-paru atau tidak. Jenis tindakannya yaitu meliputi mengukur volume paru, mekanisme paru, dan juga kemampuan difusi paru. Saat memeriksa fungsi paru akan diketahui berapa jumlah pernapasan yang terjadi selama kurang lebih dari 1 menit. Normalnya pada usia dewasa akan bernafas sebanyak 16-20 kali per menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan berat badan dan juga tinggi badan. Melalui pengecekan berat badan ini berguna agar bisa mendapatkan nilai indeks massa tubuh atau IMT yang nantinya dapat menentukan apakah berat badan dan tinggi badan sudah berada dalam kondisi ideal atau berisiko terkena penyakit tidak menular. Ya, seperti yang pepatah katakan, sedia payung sebelum hujan. Nah, dengan demikian, ada baiknya jika kita mulai mencegah perkembangan penyakit kronis, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Biaya yang dibutuhkan untuk medical check up secara berkala juga lebih ekonomis jika dibandingkan dengan biaya pengobatan penyakit yang sudah terlanjur parah. Kemudian resiko penanganan penyakit sejadi ini juga lebih kecil dibandingkan penanganan pada penyakit yang terlambat terdeteksi. Ya, dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita lakukan medical check up sedini mungkin. Kita bisa melakukan medical check up ini secara rutin di beberapa tempat seperti puskesmas, rumah sakit, dan juga klinik kesehatan. Berikut kami paparkan tips untuk tetap aman berobat ke rumah sakit selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sebelum kita ke rumah sakit. Ya, yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa rumah sakit yang akan dituju mampu memenuhi kebutuhan si sakit. Kemudian yang kedua, memastikan kendaraan yang akan digunakan, kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan transportasi umum. Kemudian yang ketiga, tetap melakukan protokol kesehatan. Next. Kemudian saat kita berada di rumah sakit, hal yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan protokol kesehatan, kemudian mematuhi tata tertib dan aturan yang sudah dibuat oleh puskesmas atau rumah sakit. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan secara baik, seperti ruang tunggu, hand sanitizer, pengaturan antrian, TV, edukasi, dan juga lainnya. Kemudian selanjutnya melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 2 meter. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, tidak berjabat tangan, serta selalu update mengenai informasi seputar COVID-19. Kemudian hal-hal yang harus kita lakukan setelah pulang dari rumah sakit. Yang pertama, tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya, setelah dari rumah sakit, tidak dianjurkan untuk mampir ke tempat lain. Disarankan langsung mencuci tangan, cuci muka, mencuci baju, dan segera berganti baju jika memang sempat menggunakan kendaraan umum. Next. Ya, berikut referensi yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.